Anis dan Ling, begitupun dengan second pick dari Onyx, mereka tutup Harit, Loi masih gak ada bedanya. Dan mereka masih ingin bermain dengan flexible pick. Lagi-lagi dia pengen main ke flexible pick kalau nggak free pick nih, Be. Atau Roger. Iya, Roger ini kayak bakal dikasih free lagi sih karena Nathan yang bakal ditargetkan. Karena sebenarnya power dari Rebellion ketika bermain dengan Roger adalah Nathannya free. Dan sekarang karena Nathannya di ban, tersisa Roger. Pick yang paling valid untuk Rebellion amankan di area jungle. Wah ini sama persis. Apakah akan ada Angela Fredrin lagi? Tapi kalau ngomongin soal Roger ya, Aha. aku nggak tahu kenapa lebih suka kalau misalkan Rebellion ini bawain Roger dan Florin. Oke. Dibandingkan dengan Roger dan juga Matilda. Walaupun emang ofensif dengan Matilda. Tapi ya kan udah kelihatan nih lawannya, match up-nya adalah Angela. Ini rematch ya kita? Ya makanya Florin aja nggak sih biar lebih aman. Florin Terisla atau Florin dan Edith. Sweet adventures. Nah kan? Itu dia Florin. Biar lebih pasti juga gitu loh heal up-nya. Oke. Terisla. Balik Terisla lagi ya? Boleh. Boleh. Tapi ya untuk kali ini berarti Matildanya terbuka, nggak nutup kemungkinan juga nantinya. Ini Angela bakal ada di mid, Matilda keluar. Makin kating lagi. Enggak juga sih Ul. Masalahnya kalau misalkan emang Matilda dibawain di sini ya. Aha. Kayaknya malah minimnya damage yang bisa diamankan sama Onyx tuh berkurang gitu loh. Ya, Jadi kayaknya mendingan hero gold laner lagi. Cloud juga oke kalau buat Cloud lagi. sekarang. Cloud lagi sih gue. Cloud lagi juga oke. Atau hero-nya dari Lutfi dulu. Kayak Pakito. Lagi. Justru Lagi. Lutfi karena cukup banyak hero-nya, mainin di Cloud supaya dia metode late game-nya kuat. Supaya nanti siapapun yang akan dihadapi kan Vincent possibility menuju ke arah Roger. Dia udah siap. Mumpung udah kelihatan Florin, kenapa nggak Yuzong di sini? Ya, tapi Cici. Cici dulu. Buat nge-delete langsung lini belakangnya, Wah, termasuk juga dengan Roger. Memisahkan dengan Florin biar heal-nya nggak optimal. Angela Cici lagi. Jela Cici ditambah dengan Lutfi yang harusnya akan ditugaskan untuk ngelakuin zoning out. Teman-teman dari Rebellion memisahkan tim fight juga. Dan ingat ya, selalu di dalam komunikasi Onyx selama kemarin kita lihat Golden Moment by UBS Gold, Lutfi itu selalu menjadi peran penting untuk motong apapun, untuk nutup belakang. Jadi bisa aku lihat kemenangan Onyx di leg kedua ini yang tiada hentinya. Ini berkat salah satu perjuangan Lutfi, di mana Lutfi selalu memastikan para musuhnya itu punya dua pikiran, entah maju atau mundur. Istilahnya ambil andil. Ambil andil, penting banget. Oh tapi Cloudnya di ban. Tapi ada komen dulu nih dari D. Lutfi di MPL itu bersinar dan dari MDL jago saat di Onyx Prodigy. Katanya udah ya mengakui satu sama lain ya. Proses. Yap. Karena dua-duanya juga sama-sama berproses kan. Ditambah lagi untuk sekarang adanya Edith di ban, Moskov juga di ban. Bener-bener di shutdown abis hero-nya. Yes. Kayak setuju banget. bener-bener dihilangin semuanya. Nathan, Harit, Moskov. Dan bahkan sekarang dengan Florin, seharusnya opsi kombonya lebih leluasa dibandingkan dengan Matilda menurutku. Tapi kalau ngomongin dengan adanya Florin, ini berarti mereka harus bermain agak cukup close combat. Dimana Bruno masih menjadi pilihan, bisa. Ya. Dan kalau misalnya Profesor KB tadi sempat bicarakan tentang Beatrix, ketika ada Florin saat ini Beatrix sangat menguntungkan sekali. Aku setuju, karena memang kayak Beatrix mau sama siapapun oke sih. Terutama untuk hero-hero yang bisa langsung jump in ke belakang. Kayak tipikal hero kayak Cici ini bakal kerepotan juga nih kalau ketemu sama Beatrix yang penetrationnya udah jadi duluan. Aha. Tapi ternyata Lilia yang ditutup mengantisipasi. Kita tahu bagaimana hero zoning out dari Suns dengan Lilianya. Pick keempat. Mereka bakal coba untuk buka gold liner dulu sekarang. Gold lane-nya ya. Iya, mempersempit lagi nantinya opsi untuk di... Dan ternyata ya Brody, walaupun sebenarnya kalau ngelihat dari Brody ketemu Terizla agak susah, cuman untuk nantinya di saat dia ditabrak sama Roger, dia punya defensive maneuver lah. Atau membiarkan Suns mengambil hero lini belakang. Karena kan udah ketahuan nih, Rebellion maininnya tipikal dua fighter di mid lane dan XP lane. Aha. Dua fighter minim dash. Dan kalau masih mau berjalan dengan dua fighter, hero kayak Yves possible banget untuk muncul di sini. Ini kayaknya Novaria. geser sih. Ini sih geser sih. Novaria, Yves, ini kayaknya bakal bener-bener dikurung tuh di real world manipulation. Tapi sekarang kayaknya digeser sih. Harusnya Terisla akan bermain di area EXP. Ya, Ya. mengingat adanya Edith ya yang di ban. Atau jangan-jangan Terisla tetap di mid tapi muncul hero baru nih untuk Cars. Oke, Ah. kayak contohnya Yuzong sekarang. Yap. Tapi Kari yang akan langsung diamankan. Berserta Pakito. Pakito. Oke, lagi.
Double fighter Profesor KB. Oke, masih dengan double fighter. Cuma bedanya kali ini ada winning condition baru nih, split push. Tapi masih bisa didinai juga dengan adanya Cici. Angela? Dan kalau misalkan kita ngomongin soal Angela di lane jauh, ini harus punya backup yang cepat. Valentina bisa jadi opsi, tapi entah kenapa kalau kita berbicara untuk hero-hero lini depan seperti yang aku bilang tadi, 2 fighter, ya udah kurung aja pakai Yves. Wow. Mari kita membaca pikiran Suns perlahan-lahan. Wow. Kalau saya melihatnya kamu bukan membaca pikiran Suns, tapi pemikiran Suns kali ini adalah turun dari kamu. Kita tidak bisa pungkiri, Suns berawal dari victim konsep Profesor KB yang membawa victim juara MDL. Sejarah tetaplah sejarah. Sejarah lagi. Tapi Hoki TZ, Audi TZ membutuhkan keajaiban juga untuk kali ini. Game pertama dimenangkan oleh Onyx. Dan Yves muncul dengan 2 fighters, artinya kali ini Rebellion harus bubar kalau ada reward manipulation. Benar, dan juga kita tahu gold laner yang mereka bawa adalah Kari dengan range yang Purify. gak terlalu jauh. Itu dia, jarak gak terlalu jauh, dia Purify. Alamak. Jadi kalau dia terjebak di dalam kotak reward manipulation harus secepat mungkin keluar dari kotak Suns. Apakah Rebellion mampu memaksa ke game yang ketiga? Ataukah upper bracket akan di tangan Onyx? So, ML Arena, mana tepuk tangannya? Oke, jadi match point untuk Onyx. Upper bracket di depan mata ataukah yang akan membuat kesempatan lebih terbuka dari Rebellion? Karena kalau memang Onyx juga bisa mendapatkan upper bracket, ini sudah dipastikan Rebellion akan tersungkur posisinya. Wah, masalah utamanya adalah karena Rebellion besok juga harus berhadapan Dengan Beckett melawan Alpha. The Alphas. Ini adalah match yang sangat menentukan sekali untuk nasib dari Rebellion. Karena mereka juga nggak terbilang aman di placement. Ya dibilang gak aman ya aman, Ya dibilang aman juga ya Nggak aman-aman gak banget. Tapi untuk EPL season 13, Aha. gak ada yang aman. Gak ada yang aman. Menurut Gak gua, ada. bahkan di peringkat ketiga pun itu gak aman. Benar, yang aman cuma Beckett Alpha udah. Peringkat apa sampai saat ini. Dan Onyx OTW. OTW. Ini udah modal nih 1 kemenangan di game yang pertama. Tapi kalau kita lihat dari pemilihan emblem ya, yang menarik adalah di sini untuk dari ceweknya yang akan main ofensif, Master Assassin. Untungnya dia udah ngedina ini dengan adanya Firmness, Tenacity, dan basic common emblem. Artinya apa? Artinya dia kayaknya bakal nge-skip nih untuk Thunderbelt. Sehingga dia akan langsung menuju ke item-item penting seperti Corrosion Sight dan juga Golden Staff. Yap, dan sebenarnya tujuan D untuk membawa Purify? Waduh, flickernya keluar Audi TZ. Terperangkap di depan sini. Oh my god, the press forward langsung berhasil melakukan first blood itu dia. Ketika flicker terjadi, Retribution Kairi keluar. Melambatlah dia di sana. Oke. Ditambah lagi dengan adanya flicker 120 detik dan dia tidak menggunakan pull yourself together. Jadi udah pasti ini bakal sulit untuk menunggu flicker selanjutnya dan turtle yang pertama. Kemungkinan besar Onyx punya kendali, hanya saja harus lebih hati-hati. Alright. Tapi melihat adanya potensial untuk team fight yang cukup besar di arah Turtle, mungkin pasukan dari Rebellion harusnya ngelepasin sih. Kalau misalnya nggak ngelepasin, dia akan memakan korban untuk mereka. Oh ini Swellow-nya nggak level 4 soalnya, dia nggak bisa megangin Kairi nanti. Ya situ dia belum berada di level 4 dan sekarang Lutfi sudah ikut dalam team fight. Bahkan Lutfi masih coba untuk bertahan, Retribution dikeluarkan, menuju ke arah belakang, dan terperangkap di reward manipulation. Walaupun Lutfi menjadi korban pertama, tapi double kill dari seorang Vincent benar-benar mengganas. Scars setidaknya bertutup satu untuk tidak bermanuver lebih dalam. Level 4 di waktu yang tepat dari Swellow untuk bisa langsung menabrak ke belakang dan Kairi harus kehilangan orange buff sepertinya, mencoba untuk maju. Apakah akan berhasil? Oke, dan Kairi kali ini akan menjadi korban keganasan dari tim Rebellion. Kairi tersungkur di depan sana. Yap, dan itu dia damage dari Pakito. Harus kita tahu bagaimana juga ini 2 tim dengan XP laner yang sama-sama juga piawai dengan Pakitonya. Ya, ditambah lagi dengan adanya Florin, tim fight jangka panjang yang tadi aku mention ini akan menjadi poin plus. Walaupun Onyx pegang kendali di tim fight Turtle, tapi bukan berarti mereka akan pure mendapatkan 100% keuntungan. Lihat bagaimana engage di early game, invade jungle, bahkan membuat Kairi kali ini harus ketinggalan 1 level di bawah Vincent yang udah punya War Axe. Yap, dan audience prediction mengarah 92% untuk Onyx. Oke, dan ini juga sebenarnya udah terlihat dan terbukti ya untuk di game yang pertama seperti apa. Tapi untuk kali ini terlihat untuk Rebellion. Mungkin dengan Matilda tadi masih kayak kurang cocok ya. Karena mungkin di match yang lalu
kita melihat untuk Florin, ini kombinasinya sama Terizla mid lane. Ya apalagi kan ada Flower of Hope, Itu dia. bunga harapan yang bisa diberikan kepada Vincent sehingga true damage-nya makin lebih banyak lagi, adaptive damage-nya juga akan makin lebih optimal. Kali ini membuat Vincent early-nya nggak kalah-kalah banget. Bahkan kali ini unggul satu level di atas dari Kairi. Rotasi akan lebih bisa dijalankan dan teamfight turtle yang kedua harusnya kita saksikan sesaat lagi di saat Audinya udah punya flicker. Top lane. Damage sumbangan dari Kars juga membuat dari Lutfi harus bergerak mundur terlebih dahulu. Dan sepertinya akan terjadi keramaian nih, Turtle bakal dilupakan. Oke, Turtle akan dilupakan. Wow, mereka fokus ke arah Kairi. Dan bahkan jangan lupakan, Kairi ini dia pemegang power retribution memang betul. Tapi untuk impact-nya berada di arah metode late game, itu tidak sebanyak itu loh. Swallow? Dan bahkan Swallow berhasil menangkap Sans di depan sana. Masih ada Kairi mencoba untuk menjemput ke arah Swallow. Flicker from defensive, tahunnya nyangkut. Dan bahkan ada Preston berhasil mendapatkan satu poin lebih. Akan menempel siapapun di depan sana. Vincent terkena Town. Bahkan coba disounding out oleh seorang Lutfi. Vengeance-nya telah menyala membuat Vincent gak bisa mengaruh seorang Lutfi. Dan akhirnya dia terperangkap di dalam permainannya sendiri. Lihat ketika Vincent menyala. Lihat Vincent apa yang bisa dilakukan. Mau garuk juga salah. Nggak garuk salah. Gak bisa kabur, terkena Town. Benar-benar serba salah. Yap, dan juga keputusan untuk bisa mencoba untuk kembali ke arah orange buffet ternyata memang sudah diantisipasi tapi solo kill. Nggak bisa dihindari sih, apalagi ada Lethal Ignition dan Hunter Strike. Sebagai bonus dari Karsnya juga. Dengan jab eksekusi. Setelah tadi adanya Vengeance yang dilakukan oleh Lutfi. Dan sekarang mau lagi dari Rebellion. Tapi lihat Swallow terusuk di depan sana. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Onyx mendapatkan dengan sangat instan. Menyerosot dan tidak berhasil melakukan apapun. Kembali lagi Swallow. Kali ini targetnya dia menjadi bulan-bulanan warga, Profesor. Dan udah nggak boleh Swallow lagi sih yang muncul duluan. Iya. Harus ada Kars juga yang engage ke belakang. Karena Suns udah punya Ice Queen One. Apalagi dengan Exotic Veil, entah kemana dia akan berjalan. Glowing One, Genius One, item apapun yang akan dibuild oleh Suns. Pada intinya Ice Queen One adalah kuncinya. Dan lihat bagaimana pressure yang bisa diberikan. Gila. Dan pakai Torpan Memory. Langsung lupa akan ingatannya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Onyx mereka berhasil mendapatkan keuntungan. Tahun kembali. Pressword dikeluarkan. Vincent menjadi pilihan utama. Sama-sama dengan Ganasya mengeluarkan Retribution. Dan itu dia. Dua player yang benar-benar cukup agresif. Walaupun Kairi menggunakan hero tank fighter kali ini. Yap, dan tadi juga dengan adanya satu buah Purify nggak ngebuat dari D-nya selamat ya atas Tower Memory yang udah dibuka juga. Dia coba untuk keluar dari zona remote manipulation aja, dia pengen ke belakang. Tapi in the end dengan Tower Memory ya dia harus hilang untuk pertama kalinya. Dan sekarang Onyx berbalik unggul untuk bisa memberikan pressure yang cukup besar juga terhadap pemain-pemain Rebellion. Dan kali ini kalau kita melihat dari keuntungan hampir menuju ke 2000 gold, Swallow akhirnya sedikit mendinai magic damage yang bisa diberikan dari Suns dengan adanya Radiant Armor. Tapi lagi-lagi slow effect-nya nggak bisa dikurangin. Dan ini yang akan menjadi malapetaka. Selama tidak ada yang namanya Rapid Boots, slow effect dari Yves akan sangat-sangat berjaya untuk game kali ini. Ya, dan itu dia ya. Slow effect Give juga yang memang udah dipercepat lagi dari Void Crystal-nya. Tapi untuk Turtle sesaat lagi akan segera muncul yang dimana harusnya kali ini setup sudah mulai dilakukan pula dan lane jauh. Ternyata diisi oleh Keyboy di arah bawahnya juga untuk bisa memukul mundur di dan sekarang zoning out sudah mulai terjadi oleh Suns. Lagi dan kalau teamfight kali ini mereka tidak ada di ini cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim Rebellion. Dan bahkan Lutfi udah mulai masuk, zoning out kembali terjadi dan Vincent dipegangin kakinya. Gak bisa kemana-mana lihat. Bahkan menjadi korban keganasan dari Yoyo seorang Lutfi. Di depan sana Swallow harus menuju ke arah belakang khas. Nowhere to run dan Swallow berhasil mendapatkan cewek. Satu poin utama, tapi nampaknya tidak cukup adil. Ditukar dengan adanya 2 poin kill plus 1 turtle mereka kehilangan. Oh, tapi sepertinya bakal dibayar turret di bawah. Dengan adanya dia yang mendorong tapi Swallow. Swallow mencoba untuk bertahan tapi tahunnya tidak ada hentinya. Crowd control yang tidak bisa berhenti dan bahkan Swallow gak ada jalan untuk pulang. No flicker, gak ada audisi. Ini geraknya Swallow sih kayak udah kebaca banget sih. Dari game pertama, Swallow-nya nggak dikasih momentum untuk main sama sekali. Dan Kairi ternyata masih belum berhasil untuk mencuri satu buah orange buff milik Vincent. Ya, walaupun harus berkorban dengan Retribution ya, tapi setidaknya ada purple buff yang diambil oleh Keyboy. Ada pengurangan cooldown dan mana cost yang akan dilakukan di sana. Tapi Keyboy lagi yang dapat. Keyboy lagi yang dapat ya. Untuk hard guard-nya akan lebih bisa cepat lagi dan cewek akan makin lebih safe juga di lini belakang. Berbicara soal item, tadi ada Glowing One yang selesai dari Suns.
Sehingga membuat lagi dan lagi langkah dari Rebellion akan sangat-sangat lambat. Dan ini dia teamfight yang dikendalikan oleh Real World Manipulation yang sangat-sangat luas. Area of effect memang adalah jawaban ketika berhadapan dengan dua fighters. Yap, slow motion itu ya. Yang megangin dan dia kita tahu juga sebenarnya dia ini masih jarang untuk bisa ikutan fight. Dia masih fokus juga. Sedangkan pertemuan antara Cici dan Pakito ini masih terus terjadi. Sekarang Iya. bergerak ke arah bawah. Apalagi sekarang kita lihat combo panas dingin anyang-anyangan dari seorang Suns. Ini Meriam, benar-benar ya? membuat slow motion untuk Meriam juga. dan siapapun yang akan coba dipegang tapi Suns di depan sana. Lihat di Poking damage-nya dia Purify-nya harus ditahan karena para pasukan dari tim Onyx memaksa dengan tahun kembali lagi Vincent menjadi pilihan utama. Damage dari cewek bahkan harusnya dengan Brody ketika bertemu sosok Terisla itu pala udah pusing. Tapi karena selalu dipaksanya sama Kairi sama Suns, jadi mereka fokus kedua itu. Ceweknya Iya. bebas terus dari tadi. Karena kita tahu kan kalau misalkan ada penalty zone, Brody itu nggak bisa ngelakuin basic attack. Dan itu kelemahan dari Brody juga ketika bertemu dengan Terisla. Itu penalty zone bakal benar-benar jadi rantai yang membungkam bagaimana Brody dengan torn apart memorinya. Tapi Lutfi sudah mulai hadir, melakukan zoning out. Swallow sudah mulai maju perlahan, tapi memang Suns poking damage ini susah banget untuk bisa ditahan. Sedangkan Lord masih coba untuk ditahan terlebih dahulu oleh Kairi. Dan penalti Oh zone. my god, penalti Suns! Berhasil mendapatkan dua Real World Manipulation langsung ditutup karena damage-nya terlalu besar. Mereka berhasil mendapatkan Suns, tapi mereka lupa cewek free hit yang pelanggar bersama dengan Hakan. Dan bahkan, lihat di sana, dari cewek masih dengan basic attack yang memberikan semua damage yang dia berikan. Tapi para pasukan dari tim Onyx, mereka tidak kenal kendor untuk maju terus walaupun dengan kehilangan satu pemain mereka. Yap, Suns yang ditarget juga, tapi Kairi dengan satu buah retribution yang on point membuat Lord masih jatuh ke tangan dari Onyx. Dan kembali Roger untuk ketemu dengan hero-hero fight jangka panjang. Hero Kating seperti dengan adanya Angela ini susah banget. Itu satu. Dan kedua, Roger jangan sampai kena hero sisi. Tahunnya itu loh, Prof. Iya ya, apalagi di sini Vincent bawa retribution, nggak ada deny atau debuff seperti Purify. Walaupun Vincent sudah selesai dengan endless battle, dia harus mempertimbangkan bagaimana cara dia in and out. Jangan Ya. sampai dia bisa in tapi nggak bisa out. Apalagi ada efek taunt loh dari Fredrin. Dan ini yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Rebellion. Itulah yang ngebuat cewek lagi-lagi free. Karena selalu semua target menuju ke arah tahun. Semua target langsung fokus ke arah Kairi. Entah Kairi Suns, lihat. E-Boy, pemilihan hard guard-nya juga dia tepat banget. Dia nggak langsung masuk. Iya ya. Dia ketika ada Kairi dan Suns yang menjadi korban, dia nggak fokus untuk nyelamatin Suns. Tapi dia fokus untuk sustain team fight-nya siapa yang akan bisa pegang. Kayaknya makin jarang ke Suns juga sih. Suns udah punya Blood Wings, dia punya escape tambahan dari shield-nya. Swallow. Defensif. Oke, defensif sekali lagi kali ini. Yap, Masih bermain tapi dengan Kar. Sabikar di sana terperangkap. Tahun! Itu dia tahun yang tidak hentinya dari Fredrin. With red data, seperti kata Profesor KB, that's why dia suka data, tidak pernah bohong. Yap, keserimpet Yoyo juga ya sebenarnya ini ketempelan sama Lutfi-nya dan sekarang di menit menuju 12, 4.600 gold lead yang dipegang oleh Onyx kembali membuat dari Rebellion harus mundur dan melakukan aksi defensif terlebih dahulu sehingga dari inner turret sekarang sudah tidak lagi berdiri. Gak ada inner Dirontokin turret, ya. gak ada. Dirontokin abis sih. Apalagi dengan adanya menit ke-12. Next Lord bakal ada Lord and Henge. Dan udah pasti bakal ditabrak lagi. Kairinya pun punya Blade Armor. Oke. Jadi udah pasti di sini permasalahan utamanya adalah D dan juga Vincent dengan basic attack-nya udah pasti punya pantulan damage. Jadi mau nggak mau, nggak boleh satu-satu yang ngehit, harus barengan kalau emang mau meltdown Kairi, meltdown sebelum adanya Lord. Oke, tapi Vincentnya juga ini udah nggak leluasa sih. Dia maju dikit kena Lutfi, kena lagi Void Blast, kena lagi Void Crystal-nya. Ya, winning condition-nya juga ketutup nih karena Kars kalau dia ketahuan di top lane, pasti 4 sisanya dari Onyx punya 2 pilihan. Mereka bisa tabrak Lord-nya langsung atau mereka bakal invade jungle dari Rebellion untuk maksain teamfight 4 lawan 4. Jadi serba salah walaupun Kars punya power untuk split push. Dan itulah pentingnya Angela di dalam Banning Phase. Oke, Angela kita tahu bagaimana menjadi primadona untuk saat ini ya Bang Gabe. Kayak semuanya bisa dikombinasikan gitu loh. Semuanya Gak bisa melulu tentang berjalan. hero melee kan? Iya, semuanya bisa berjalan. Jadi Angela dengan pegangin lane jauh aja, dia bisa dorong slow push juga. Akan sangat menguntungkan bagi Onyx dari 2 lini. Dan jangan lupakan bagaimana Onyx ini sangat priority terhadap Fredrin. Dan ini melihat juga dari powernya membuat Waduh. Kairi kontrol objektifnya enak banget. Aduh lihat Lutfi mainin ya.
Di sana dipaksa dengan adanya dari udah sekarang dan cewek dengan Tournament Memory membuat Swallow tidak berhasil tumbang. Meanwhile, like post from Vincent berhasil mendapatkan satu point kill. Tapi press war dari seorang carry gak akan mendapatkan apapun, mereka mundur mendadak dengan real world manipulation. Vincent benar-benar membuat pasukan Onyx mereka bergetar. 2 poin hilang dan mereka langsung take over Lord yang mereka miliki. Dan juga Kiboy-nya harus hilang. Terkena solo pick off dari Cars di arah top lane dan sekarang Lord Dilepasin. akan jatuh ke tangan dari Rebellion. Oke, momen mistake-nya mulai terlihat dari dua arah. Yang pertama cewek terkena penalty zone. Otomatis Brody nggak bisa ngelakuin basic attack ketika dia terkena atau terjerat rantai dari Terisla. Sementara itu di sisi top lane ternyata Karsnya menemukan Kiboy. Sehingga nggak ada hard guard dan Kiboy terkena instant kill. 2 action di 2 lane yang berbeda. 2 move yang cukup merugikan bagi Onyx sehingga mereka harus merelakan Lord kali ini. Lord Enhance yang akan mendorong Rebellion push di 3 lane yang berbeda. Oke, lihat semuanya langsung berubah begitu saja. Rebellion dia sadar dalam keunggulan saat ini dia udah mulai membayarkan utang yang dari tadi dia miliki. Bahkan top lane Cars gak sia-sia dia ngilang dan bahkan dia pelan-pelan untuk dorong atasnya. Dan kali ini sudah selesai dengan Malefic Roar dan Cars-nya juga Heptasis tapi fight terjadi. Tapi lihat atas secara penalti zone, Kairi instant pick up dari seorang D. Gak bisa dibentuk kembali, cewek free hit. Dilindungi dengan adanya satu baru manipulation. Tidak bisa bermain terlalu lama, mundur ke arah belakang. Tepakat satu point kill kembali ditukarkan dengan sosok dari Swallow. 4 point kill dan cewek bersama dengan Kiboy berhasil mendapatkan Audi TZ. Cewek masih mau lebih dengan menuju ke seorang Vincent. Masih ada Hangar di sana kan, bahkan Flicker dari seorang cewek menyelamatkan dirinya. Vincent terlalu ganas. Saat kamu sembarangan dan Cars almost is never enough. Fight yang hampir saja sama-sama over. Tapi akhirnya bisa ditahan. Sunset tidak tumbang. Tapi kehilangan Swallow dan juga Audi TZ membuat dari Rebellion hanya berpuas dengan satu base turret di arah bawah yang berhasil mereka hancurkan. Sama-sama overextend sebenarnya, tapi ada win of nature juga yang terpicu barusan sehingga membuat harusnya cewek lebih berhati-hati lagi di next fight. Walaupun dia punya 2 item lifesteal, Demon Hunter Sword dan juga win of nature, tapi tidak melupakan bagaimana true damage dari Vincent itu bisa menembus ke arah win of nature. Lihat, dengan keunggulan yang dimiliki Onyx, Rebellion bisa membalikan semuanya. Dan bahkan sampai saat ini, Rebellion yang mendapatkan best turret pertama dari Onyx. Apalagi ditambah dengan adanya 2 marksman. Walaupun Roger fighter, tapi darahnya masih ada marksman juga. Dan 2 marksman artinya 2 chance untuk menangin late game. Ini sebenarnya udah ada setengah winning condition dari Rebellion. Yaitu adalah bertahan sampai dengan menit-menit menuju ke Lord Evolve. Tapi ingat, Onyx masih punya satu jawabannya. Suns yang baru tumbang 1 kali saja dan dia punya Blood Wings. Ditambah lagi untuk sekarang. Kayaknya dia makin lebih powerful di high ground dengan adanya Divine Glaive. Lihat magic damage-nya. Yang sangat-sangat cepat sekali untuk melakukan clear wave minion. Oke, dan bahkan kali ini kita bisa melihat gold difference-nya dibayar lunas seluruh utangnya. Tersisa 300 perak tidak berarti di menit 16. Yap, ini membuktikan bahwa dengan adanya momentum tadi Rebellion mereka bisa coba untuk mendapatkan kesempatan mengembalikan keadaan dan sekarang Lord yang akan muncul akan menjadi moment of truth. Oke, mungkin kalau menurut saya, kalau ngomongin dari tim Rebellion, mereka stick dengan tim fight seperti ini udah sangat bagus. Mereka cari gimana caranya chance untuk bisa dapetin Kairi. Yang pasti satu, burst Kairi. Jangan pakai ampun. Dan sedangkan dari Onyx, cewek nggak boleh kelihatan. Penalty zone harus tidak boleh kena cewek. Mau kena Lutfi, mau kena Kairi itu udah urusan belakang. Tapi kayaknya Lutfi bakal jadi bahaya sih. Karena item terakhir dia tadi Malefic Roar. Jadi depan atau belakang, siapapun itu yang mendekati Lutfi kayaknya harus berhati-hati. Karena dia bisa terkena efek dari Curtain Call atau bahkan Yo-Yo Blitz yang sangat mematikan. Yap, dan sekarang Oracle diamankan pula untuk Swallow, tarik ulur Lord sudah mulai terjadi. Tapi kayaknya sekarang dari Kiboy dia udah waspada nih dengan kehadiran dari Cars. Dia belajar dari kesalahan ya. Iya, jadi nggak mau terlalu yang show juga, Magic Sentry-nya juga udah dibuka, lebih aware lagi nih bahwa tidak ada Cars di sana sehingga masih cukup bisa melakukan adanya clearing dari Kiboy-nya itu sendiri, sedangkan Lord ini masih belum di reset loh. Ya, Oke, 1v1. 1v1. Bila penalti zone-nya habis, Kairi berhasil menghindari begitu saja. Town tidak akan dilepaskan Lordnya. Aduh, retribusi akan terjadi kali ini. Sebenarnya kali ini ada reward manipulasi dan bahkan Kairi
berhasil mendapatkan Lordnya. Mereka menangkap Vincent. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka harus mundur ke arah belakang karena cast damage terlalu besar. Power 4 memory kali ini dari seorang cewek udah tidak ada. Kalau ada mungkin Vincent tadi bisa menjadi salah satu korbannya. Di zoning dengan reward manipulation sehingga sulit untuk bisa mendekat ke area Lord. Sehingga kali ini Lord jatuh ke tangan dari Onyx dengan retribution pula yang disumbangkan oleh Kairi. Dan tadi ada hantaman dari Kars menuju ke arah cewek, tapi lagi-lagi win of nature save the day. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena ada si Halberd juga sih. Jadi shield yang diberikan Kars nggak bakal optimal banget, dan mau nggak mau Kars kayaknya harus lebih hati-hati karena immortality-nya bisa pecah kapanpun ketika ada Lord seperti ini. Ini dia di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka mulai coba fokus untuk mendapat satu buah best turret di arah mid lane. Best turret berhasil didapatkan. Mereka coba untuk menahan sedikit buying time karena lihat di arah top dan di arah bottom masih menuju ke arah best turret. Asgard udah mulai dikeker. Cewek menjadi pilihan utama. Dan bahkan lihat top lane turret best dari tim Rebel yang akan menjadi korban selanjutnya. Kars masuk lebih dalam. Swallow dengan adanya penalty zone masuk ke dalam reward manipulation, tapi Flinter seorang cewek. Mereka mendapatkan Kairi tapi mereka tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Immortality membuat Swallow bertahan di depan sana dan bahkan mereka membalaskan kembali keadaan Vincent terperangkap. Tak dapat memory dari seorang cewek. Berhasil mendapatkan Swallow juga. Mendapatkan dengan basic attack yang sangat baik. Cuma di arah bottom lane mereka akan kehilangan lagi satu buah best turret. Yap, ini Swallow benar-benar berkorban banget ya. Dia maju, Selalu. dia buka penalty zone dan bahkan dia melakukan zoning out dengan adanya execution strike. Ya, Dan masalah itu, utamanya dipanis adalah balik. ya karena heal up-nya juga sih. Ada Bloom dari Florin yang akan memperpanjang team fight, apalagi Florinnya udah selesai dengan Holy Crystal. Jadi heal up-nya udah pasti akan beratus-ratus. Iya ditabrak. tadi cewek. Sadar gak cewek itu ketika dia tim fight tadi terperangkap dan mundur dengan flicker. Abis itu dia masuk rumput bro. Iya. Dia masuk rumput jadi free hit. Apalagi dia udah nggak punya sepatu lagi, sekarang dia hanya berharap kepada heal up dari Keyboy, movement speed tambahan, dan ditambah lagi adanya Blade of Despair. Dia benar-benar mau berikan semua damage dari Brody untuk teman-teman dari Rebellion. Lagi-lagi walaupun Rebellion mendapatkan base turret pertama kalinya, tapi yang merontokkan tiga-tiganya Onyx dan bahkan mengembalikan kembali 5.000 gold keuntungan mereka. Yang sekarang masih menjadi misteri juga gimana caranya Rebellion menemukan Suns di lini belakang setelah Holy Crystal full magic damage item. Dan ngeri ya. 3.000 gold di atas dari Swallow. Jadi Yap. panas banget sih Ul. Iya, dan juga ini adalah menjadi game terlama di hari ini ya. Menginjak menit ke-20 Oh iya. Untuk hari ini. untuk hari ini. Karena kita ngelihat dari tadi hanya selesai 15, 17 paling lama. 17. 17 itu di game ketiga pas Derby Classic. 12. Wah itu ngitung mundur tuh untuk Lord Evolve yang udah hadir. Untuk sekarang dengan adanya menit ke-21. Satu kali tumbang kayaknya bakal jadi ancaman. Tinggal gimana mainin item management. Immortality tukar Winter atau bahkan Bloodwings yang akan ditukarkan dengan Winter selanjutnya dari Suns. Tapi lihat Sas berhasil kembali nge-bait Swallow. Again and again Swallow. Kembali terperangkap di depan sana. Bahkan Vincent sekeratul maut akan ditangkap oleh seorang Kyrie. Dan cewek dengan flicker to the pot memory. Calvin Windata. Double kill. Berhasil didapatkan dengan win of nature. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi nampaknya Auditizi bersama dengan Kars tidak bisa menahan lama. Semua gempuran ini diberikan oleh tim Onyx. Fokus ke arah PES. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan akan coba untuk meratakan Kars. Kali ini para pasukan dari Rebellion harus dipatahkan tanduknya. Dan Onyx menuju Upper Breaker. Dan ini dia sang Raja Langit yang kita tahu sudah berlaga dan win streak membuktikan bahwa mereka masih